Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri hewan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup, yaitu karena hewan dapat bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap hewan memiliki sistem gerak yang tidak sama. Hal ini karenakan hewan memiliki habitat yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupannya. Berdasarkan jenis habitatnya, maka hewan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan di darat, di udara, dan di air. Ada juga hewan yang hidup di darat dan juga di air ada. Cuma kita kelompokkan untuk sementara ini menjadi 3, yaitu hewan di darat, di udara, dan di air. Hewan di darat, terdapat banyak hewan yang habitatnya di darat. Di antaranya adalah hewan-hewan mamalia, ada cheetah, ada kambing, ada anjing, dan lain sebagainya. Semuanya. Kambing memiliki kerangka tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang kakinya dan menopang tubuhnya dan kakinya yang ramping. Gerak hewan dalam air. Hewan yang tinggal di dalam air biasanya bergerak dengan cara berenang. Hewan air umumnya dilengkapi dengan sirip dan ekor untuk mempermudah gerakannya, ya kan? Air memiliki kerapatan lebih tinggi dibandingkan udara, sehingga gerak di dalam air akan terasa berat dibanding gerak di darat. Sirip ikan, kalau kita bicara tentang air, berarti kita bicara tentang binatang ikan. Nah, sirip ikan terdiri dari sepasang sirip bagian kiri kanan serta sirip ekor bagian belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat bagi ikan agar mudah bergerak ke depan. Selain itu, ikan juga memiliki sirip tengah atau sirip punggung. Ikan yang hanya menggunakan sirip punggung dan sirip pasangan biasanya bergerak lebih lambat, seperti ikan kepe-kepe yang hidup di terumbu karang. Itu hewannya yang lambat, yang pelan. Terus ada ikan yang habitatnya di air tawar, ada yang di air laut. Tubuhnya hampir mirip, cuma pergerakannya berbeda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga biasanya kalau yang bisa hidup di air laut belum tentu bisa hidup di air tawar. Begitu pula sebaliknya. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar maupun di air laut memiliki bentuk tubuh mirip torpedo streamline. Bentuk tubuh ini membantu ikan dalam melakukan gerak berbelok ke kanan dan ke kiri, sehingga gerakan ikan lebih mudah dan praktis saat berada di dalam air tanpa mengalami hambatan atau tekanan dari massa air. Susunan otot dan tulang belakang ikan bersifat elastis sehingga memudahkan mendorong ekornya saat berada di dalam air. Sedangkan gelembung yang keluar dari mulut ikan juga berperan dalam pergerakan ikan, yaitu berfungsi untuk mengatur gerak ikan secara naik turun. Selanjutnya yaitu hewan di udara. Hewan yang habitatnya di udara memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan yang berada di darat maupun di air.
karena mereka harus memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gravitasi untuk bisa terbang dan mengurangi gaya angkat itu sedikit demi sedikit sehingga ketika hendak turun. Salah satu cara burung memperbesar gaya angkat tersebut dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki kerangka yang kuat tetapi ringan, didukung dengan otot-otot yang kuat. Tulang sayap burung memiliki balok penopang dan beronggak seperti rangka sayap pesawat terbang. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini. Tubuh seekor burung ditutupi oleh bulu-bulu. Bulu-bulu sayap membuka dan menutup saat burung mengepakkan sayapnya. Bulu pada bagian ujung sayap terangkat ketika kecepatan berkurang. Udara melewati bagian atas bulu-bulu itu dan burung kembali memperoleh gaya angkat agar tidak jatuh. Di samping itu, bentuk sayap burung yang melengkung membuat udara yang mengalir pada bagian atas sayap bergerak lebih cepat dari bagian bawah sayap. Hal inilah yang menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong untuk terbang. Struktur sayap seperti itu disebut aerofoil. Nah, saat sayap dikepakkan, sayap menghasilkan gaya aksi atau F aksi pada hukum Newton 3 terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara memberikan reaksi atau F reaksi yang sama besarnya dengan mengalir ke bawah sayap. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.